Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Azab kubur merupakan salah satu sanksi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang selama hidup di dunia melakukan tindak perbuatan dosa. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Ahwal memberikan resep sederhana agar terhindar dari azab kubur. Menurutnya, kunci yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur adalah amal saleh yang dikerjakan sepanjang hidupnya di dunia. Lalu apakah itu, sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga selesai. Inilah 4 amalan penyelamat dari siksa kubur Muslim harus tahu, versi dari Magenta Islam. Alam kubur menjadi penghubung antara alam dunia dan alam akhirat. Mereka yang sudah meninggal dari dunia akan berada di alam ini hingga datangnya hari kiamat, hingga kemudian berpindah ke alam akhirat. Selama di alam kubur ini, manusia juga akan menerima ganjaran atas apa yang mereka perbuat selama di dunia. Tidak ada yang tahu pasti kecuali Allah Ta'ala. Penghuni kubur mana yang mendapat rahmat dan mereka yang mendapatkan siksa. Ada seseorang yang dikenal alim dan ahli ibadah selama di dunia namun disiksa di alam kuburnya karena urusan tusuk gigi belaka. Ada juga yang mendapatkan nikmat kubur karena membiarkan serangga meminum cairan di ujung penanya. Kebaikan atau kejahatan yang dianggap remeh di dunia bisa menjadi penentu nasib seseorang ketika di alam kubur dan alam akhirat. Semua tergantung ketentuan dan keridhaan Allah Ta'ala. Lantas bagaimana cara agar seseorang terbebas dari siksa alam kubur? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Ruh 2012 mengemukakan 2 jawaban secara umum dan secara rinci terkait dengan hal tersebut bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Pertama, menghindari semua perkara yang bisa mendatangkan siksa kubur. Ini merupakan cara global yang disampaikan Ibnu Qayyim. Caranya, seseorang melaksanakan muhasabah diri sebelum tidur malam. Ia menghisab dirinya sendiri, apa keuntungan dan kerugian yang diperbuatnya pada hari itu. Jika ia melakukan keburukan, maka ia berjanji bertaubat dan tidak akan mengulanginya pada keesokan harinya. Karena dengan demikian, jika dia meninggal, maka dia akan meninggal dalam keadaan taubat. Sahabat beriman, jika dia masih hidup keesokan harinya, maka ia memiliki kesempatan untuk melakukan apa yang belum diperbuatnya sebelum menghadap Allah Ta'ala. Itu harus dilakukan setiap hari dan akan lebih baik lagi kalau muhasabah diri tersebut disertai dengan zikir kepada Allah. Kedua, melakukan amalan atau orang yang meninggal dalam keadaan tertentu. Ini merupakan jawaban Ibnu Qayyim secara rinci. Ibnu Qayyim menjelaskan ada beberapa amalan yang bisa menghindarkan seseorang dari siksa api neraka. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Al-Miqdam bin Ma'fi Yakrib, Nabi Muhammad bersabda bahwa salah satu keistimewaan orang yang mati syahid adalah dilindungi dari siksa kubur. Pada hadis lain, Nabi mengatakan bahwa Quran Surat Al-Mulk adalah pencegah dan penyelamat dari siksa kubur.
Oleh karenanya, siapa saja yang membaca surat Al-Mulk, maka dia akan selamat dari siksa kubur. Namun Imam Tirmizi menilai hadis dari Ibnu Abbas tersebut hasan gharib, artinya tingkatannya berada di pertengahan antara sahih dan juga dhaif. Ketiga, amalan yang dapat dilakukan untuk mencegah siksa kubur adalah rajin bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sesungguhnya sedekah itu akan mengurangi kepanasan atau siksa kubur dari yang selalu memberi sedekah, dan bahwa sesungguhnya seorang mukmin itu akan dapat bernaung di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani. Selanjutnya, cara keempat adalah dengan berwasiat agar tidak ditangisi secara berlebihan oleh pihak keluarga dan kerabat atas kematiannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, seseorang yang mati itu akan disiksa dalam kuburnya karena dia ditangisi sewaktu kematiannya. Sebab itu, wasiatlah di waktu hampir kematian agar keluarga tidak ada yang menangisi dengan cara menampar-nampar pipi dan mengoyak-ngoyak baju sebagai bentuk rasa kehilangan yang dalam atas kematiannya. Akan tetapi tidaklah mengapa kalau menangis biasa saja. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, orang yang meninggal dunia karena sakit perut juga terlindungi dari siksa kubur ya. Mengapa demikian? Karena meninggal dalam keadaan seperti itu dianggap sebagai syahid dunia. Hal ini sesuai dengan keterangan hadis dari Abu Hurairah seperti yang tertera dalam Sunan Ibnu Majah. Begitupun dengan seorang muslim yang meninggal dunia pada hari Jumat, Allah akan melindunginya dari ujian kubur. Di samping itu, ada beberapa amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa di alam barzah. Di antaranya zikir kepada Allah, sholat, puasa bulan Ramadan, haji dan umrah, sedekah, menjalin silaturahmi, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, berharap dan berprasangka baik kepada Allah. Dalam Busral Karim, Syekh Said bin Muhammad Ba'ashin juga menjelaskan bahwa seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematiannya juga akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. Luar biasa bukan? Tak ada satu insan pun yang ingin merasakan siksa kubur. Hingga saatnya tiba, kita dianjurkan untuk memperbanyak beribadah dan berdoa agar bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari, Rasulullah menyebutkan berbagai macam siksa kubur. Orang-orang yang suka berbohong, menyebarkan cerita dusta akan disobek rahangnya secara terus-menerus sampai hari kiamat. Orang-orang yang belajar Al-Quran namun pada malam harinya hanya tidur dan siang harinya tidak mau mengamalkannya akan dihantam kepalanya sampai pecah berulang-ulang hingga datang hari kiamat. Para pezina akan direbus dalam tunggum berdidih tanpa henti sampai hari kiamat. Orang-orang yang ditenggelamkan dalam sungai darah, ketika mereka berenang hendak menepi maka dilempari batu mulutnya sampai terdorong ke tengah lagi. Demikian terus-menerus sampai datang hari kiamat. Itu adalah siksa bagi orang-orang yang makan riba. Untuk terhindar dari siksa kubur, sahabat beriman, berikut doa perlindungan dari siksa kubur dari Rasulullah seperti dalam hadis Bukhari, yang artinya,
Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari siksa neraka, dan dari musibah hidup dan musibah mati, dan dari kerusakan Dajjal. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa dilindungi dan terhindar dari siksa kubur. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, sebab siksa kubur adalah hal yang benar. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan barang siapa yang beramal saleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan atau tempat yang menyenangkan. Quran Surat Ar-Rum ayat 44. Merujuk pada pendapat Mujahid, tempat menyenangkan yang dimaksud ialah kediaman yang nyaman selama di alam barzah. Fakta ini juga dipertegas dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Disebutkan bahwa ketika mayat telah diletakkan di kuburnya, ia mendengar gesekan sandal handai tolan yang meninggalkannya sendirian. Bila ia orang beriman, maka amalan sholat akan berada di atas kepalanya, puasa di sebelah kanannya, dan zakat ada di sebelah kirinya. Sedangkan amalan lainnya seperti sedekah, silaturahim, dan perbuatan baik ada di sekitar kedua kakinya. Masing-masing akan menjadi saksi dan pelindung baginya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah tadi ulasan mengenai 4 amalan penyelamat dari siksa kubur muslim wajib tahu. Bagaimana sahabat beriman, sudah paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.